Karena gara-gara kos di tempat orang muslim, yang semula saya pikir orang ini akan tertutup, mau menolak saya, tidak memperlakukan saya sebagaimana umumnya, membeda-bedakan sama orang bukan muslim, apalagi bukan orang Jawa. Apunten nggih. Ternyata tidak. Saya tidak mengira akan ketemu orang muslim yang dengan sikap yang sedemikian ramah dan baik. Jadi saya tadinya tidak senang dengan Islam, antipati dengan Islam. Lihat orang pakai peci hitam aja wedi. Alhamdulillah akhirnya masalahnya. Maka jadi orang itu jangan benci-benci banget loh sama Islam. Bener itu Bu. Kalau benci banget, antipati dengan itu tanda-tanda mau dapat hidayah dong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Allah yang meridhoi Bu, ya. Kita tidak akan bisa berlari dari kehendak Allah. Kalau kita dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia yang dicintai, diselamatkan oleh Allah, ya, kita tidak akan bisa berlari. Allah akan selalu membimbing, menuntun kita dengan caranya. Tetapi sebaliknya, kalau memang dikehendaki Allah untuk disesatkan, dibiarkan jadi orang kafir, ya, itu di apa namanya bahasa saya itu diujo, terserah. Jadi kalau beriman, ini kok diuji. Setuju? Halo? Setuju ya? Kalau nggak setuju pulang saya. Kalau beriman diuji, kalau tidak beriman diujo, terserah. Allah sudah mengutus para nabi, sudah turunkan kitab, beri penjelasan, beda mana hak, mana batil, mana yang baik, mana buruk, mana bengkok, mana lurus, mana yang selamat, mana yang tersesat. Sudah, tinggal kita yang memilih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam." Barang siapa yang kami kehendaki untuk diberikan petunjuk, ya, yasra sadrahu lil, kami bukakan dadanya untuk menerima Islam. Saya dulu sangat antipati dengan Islam, tidak senang melihat orang pakai kopiah warna hitam kayak Ustadz Heki, ya. Wah itu masuk rumah Bu, tidak berani karena takut dipengaruhi jadi muslim. Maka saya sampai sekarang tidak punya peci hitam, makanya yang putih aja. Belum siap karena pengaruh trauma. Anak-anak kecil tempat saya Bapak Ibu, ya, kalau melihat orang pakai peci, pakai sarung, itu masuk rumah, takut. Tidak dipengaruhi diajak masuk Islam. Nah itu terbawa. Tapi meskipun kita antipati, tidak senang, benci, kalau Allah sudah berkehendak, kita akan menerima kebenaran Islam dengan cara, wasilah, asbab yang macam-macam. Saya dulu karena melihat orang muslim itu kok baik. Saya bukan muslim, tinggal di kos di orang pemilik kosnya bukan orang muslim. Ya, saya waktu itu nggak pikir muslim atau tidak pemiliknya, yang penting harganya murah. Tahun 96 itu harganya, 97 itu waktu itu saya masih dapat kos 50.000 satu bulan, satu kamar. Ada nggak di sini Biro Prajan? Ada? Nggak ada lagi Bu. Udah sekali sekian ya Bu ya. 50.000 kali 10 mungkin 500.000. Nah, udah 10 kali lipat. Ya. Karena gara-gara kos di tempat orang muslim, yang semula saya pikir orang ini akan tertutup, mau menolak saya, tidak memperlakukan saya sebagaimana umumnya, membeda-bedakan sama orang bukan muslim, apalagi bukan orang Jawa. Apunten nggih. Ya. Ternyata tidak. Bapak, wah saya sangat santun, ramah. Kalau ada jajanan, apalagi bulan Ramadan, semua anak kos dikasih. Termasuk yang bukan muslim. Nah kalau anak kos itu kalau dapat begini Bu, Pak, seneng Bu, itu irit berapa coba? Ini kena dihitung pinter nih. Pon di presani dereng Bu, isinin apa? Dereng, waduh. Ya. Wedi nek dihargani ya. Anak kos kalau dapat begini seneng Bu. Coba. Ya, saya mau sampaikan ternyata dakwah tentang Islam yang kata orang timur tempat kami itu serem itu loh.
menakutkan, bedeni. Itu sederhana ternyata. Tidak harus pakai sarung, pakai pecis, berdiri di mimbar baru manggil orang masuk. Enggak, sederhana ternyata. Caranya ya baik sama orang, ketemu orang tersenyum. Ya. Meskipun orang hitam seperti saya tetap disenyumi, disapa, ditegur, dikasih lagi coba. Jadi saya waktu itu di kampung itu rajin ikut kumpulan RT, rajin ikut kerja bakti, rajin ikut tahlilan. Karena apa? Ada ini. Loh, wah, masya Allah Bu. Sampai saya merasa kok kayak nang kampung sendiri di kampung Leles itu. Lama-lama jadi dekat. Yang menjadi persoalan muncul di hati, kenapa kok orang Muslim itu baik? Katanya serem, katanya tertutup, katanya yang suka bantu orang, suka nolong orang, suka peduli sama orang itu hanya orang bukan Muslim. Ya. Ternyata orang Muslim pun kok melakukan hal yang sama yang disebut dalam ajaran sebelumnya cinta kasih. Kan dulu cinta kasih itu monopoli ajaran bukan Muslim, bukan Islam. Ternyata setelah menjadi Muslim kok bapak saya berbuat baik. Pertanyaannya begini, kalau saya dulu berbuat baik karena ajaran cinta kasih, bapak kok saya ini berbuat baik kenapa? Waktu itu belum tahu karena Allah. Ya, nah suatu ketika teman saya gereja yang punya masalah minta bantuan saya dicarikan pastor supaya bisa konsultasi. Mas, aku dibantu dong. Apa? Saya mau konsultasi dengan Romo tapi tidak kenal. Oh, saya kenalkan. Belum sempat berkunjung ke Romo konsultasi ternyata sudah masuk Islam. Syahadat masuk Islam, dia rajin sholat. Saya lihat waktu itu karena belum hafal surat Al-Fatihah, beliau kalau sholat itu di rumah itu ada whiteboard, papan tulis itu loh, ditulisi huruf Latinnya sama terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya itu apa Pak? Oh itu kalau di Katolik seperti doa Bapa kami yang harus dibaca kalau sudah tahu ya. Jangan salah paham Bu. Harus dibaca kalau sudah bisa. Leres toh? Coba tanya Ustadz Nur. Kalau belum bisa kan nggak boleh dipaksa. Ya toh? Tapi jangan terus alasannya nggak bisa. Terus diem, nggak berusaha tadi. Seperti saya, Allahumma paksa. Rodo dipaksa itu loh. Oke? Lebih baik terpaksa masuk surga daripada ikhlas masuk. Nah, pilih yang mana kira-kira? Pilih yang mana? Ya kalau bisa ya ikhlas masuk surga, jangan terpaksa dong. Coba. Paksa diri. Saya tanya itu, oh. Saya mulai paham, oh rupanya karena sering baca Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang membuat bapak kos saya tersenyum kalau ketemu orang. Nggak pandang itu orang Muslim atau bukan, nggak pandang orang Jawa atau bukan, nggak pandang kaya atau miskin, tersenyum. Lebih dulu menyapa, nggak menunggu. Ini yang luar biasa loh Ibu. Saya tidak mengira akan ketemu orang Muslim yang dengan sikap yang sedemikian ramah dan baik. Maka jadi pelajaran. Berarti sesok aku nak Muslim minimal ya seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah rumit-rumit loh. Jadi orang Islam itu dunia piye? Kan begitu. Nggak usah rumit-rumit, biasa ketemu orang salam lebih dulu, ucapkan salam lebih dulu. Ya, ketika ada dua orang yang bertemu di jalan berpapasan, yang harus lebih dulu mengucapkan salam siapa? Halo? Kita. Ya. Jadi kata Nabi, yang lebih dulu mengucapkan salam itu orang yang paling dekat hatinya dengan Allah. Jadi kalau merasa dekat dengan Allah, paling dekat ya, mulai duluan, jangan nunggu. Oh, tak tunggu-tunggu kok orang disalam. Cara padahal isi tua aku biar sing bantu kayak aku oh seseorang tak tolong. Orang Muslim yang baik, dan saya tidak mengira itu loh Pak. Ini cara Allah menuntun. Harusnya kan kalau saya bukan Muslim, cari kos ya, cari pemilik kosnya bukan orang Muslim. Apalagi banyak di Perumnas Condong Catur. Kenapa Allah palingkan berpikiran seperti ini dari hati? Tidak kepikir. Ini skenario Allah, cara Allah mengatur. Sudah ditulis besok nanti di umur sekian akan ketemu orang ini, dari dia akan tahu, melihat langsung, mengalami sendiri Islam itu apa.
ditulis. Benar terjadi. Ini cara pertama Allah membuka hati. Kalau belajar teori belum tentu loh, bahwa saya belajar kristologi, ilmu perbandingan agama di seminar itu juga, tapi enggak tertarik. Soyo belajar, soyo argumentasinya, keyakinannya makin kuat. Nah, Allah tahu betul bagaimana cara membuka hati orang ini. Maka Bapak Ibu jangan ngeyel. Ngapunten nggih? Allah Maha tahu. Oh, ini orang ini tipenya kalau nggak kepentok, ya sadar. Nah, dipentokkan dulu. Apa? Nggak mampu bayar kos-kosan yang mahal. Itu kan cara Allah mengatur, Bu. Oh, cari yang murah. Nah, murah ketemunya itu. Ini cara Allah. Masya Allah. Jadi saya tadinya tidak senang dengan Islam, antipati dengan Islam. Lihat orang pakai peci hitam aja wedi. Alhamdulillah akhirnya masalah. Oh ini karena Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca tiap saat sholat berapa? Sehari semalam berapa kali kita baca ayat itu, Bu? Berapa kali, Bu? Coba. 17 kali. Ya, itu yang baru sholat fardu, sholat wajib. Belum yang sunnah. Coba. Ini kalau sering dibaca membekas di hati, keluar dia bentuknya apa? Senyum, ngasih, jadi suka menolong. Itu ungkapan ekspresi dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang sudah sering baca Bismillah tapi ketemu orang merengut, padahal tanggal muda loh. Apa hubungannya, Bu? Tanggal muda karo gampang senyum. Ibu-ibu paling tahu deh kalau ini jawabannya, ya. Tapi kalau tanggal tua, suatu saat ada seorang istri, dia minta suaminya, Papa, aku mau ke dokter mata. Kenapa, Bu? Nggak tahu kok. Aku setiap kali buka dompet ini kok nggak ada yang kelihatan itu loh. Dan dokter mata ya nggak sembuh. Nggak usah ke dokter mata. Cukup diselipi satu lembar yang warnanya merah langsung sembuh nih, Bu. Oh, ini pengalaman nih ibu-ibu. Iya. Jadi ternyata mudah ya Islam itu. Gampang segampang ya kita membalikkan telapak tangan kalau Allah ridho. Kalau Allah ridho. Tapi kalau Allah tidak ridho, Bu, kata Allah, wa may yurid ayuzillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Tapi siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah akan menjadikan dadanya itu apa? Petang dedet. Gelap gulita. Kalau jalan itu kata orang Banyumas itu nyunyak-nyunyuk, bener ya? Kata orang Jogja, nunak-nunu, orang Banyumas itu nyunyak-nyunyuk. Katanya saya pernah di Banyumas. Kenapa? Nyunyak-nyunyuk ini kenapa? Kayak jalan itu meraba-raba. Kok ketabrak-tabrak. Itu gambaran orang yang hatinya peteng dedet. Gelap gulita, tidak bisa lihat, Bu. Nah, Allah Maha Besar, Maha Penyayang. Begitu kita buka kayak jendela ini tutup rapet. Ya. Begitu dibuka sedikit saja ada cahaya, secercah cahaya yang masuk saja itu udah jadi dapat hidayah. Maka jadi orang itu jangan benci-benci banget loh sama Islam. Bener itu, Bu. Kalau benci banget, antipati ini itu tanda-tanda mau dapat hidayah dong. Siapa di Indonesia yang paling benci dengan Islam? Nggak usah disebutkan. Saya takut Ustaz Nur Rahman. Ya. Siapapun kalau Allah ridhoi dapat hidayah. Kalau tidak bisa. Paman Nabi kan, kurang apa bela Nabi coba, mendukung Nabi. Nabi sampai nangis minta doa supaya pamannya itu di akhir hayatnya itu masuk Islam. Allah turunkan ayat khusus menyampaikan kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Doa wajib, minta harus terus menerus. Ya, tapi kita tidak bisa membuka hati.
Saya bisanya ngomong begini, perkara yang disampaikan ini nyampe atau tidak, membawa inspirasi, motivasi atau tidak, itu urusan kita masing-masing. Makanya tidak bisa. Nabi Ibrahim bapaknya. Coba. Ada ustadz teman saya, junior saya, dia sudah masuk pesantren, lulus dari pesantren Taruna Al-Quran, pulang ke Kupang, mengajak bapaknya untuk masuk Islam. Apa kata bapaknya? Udah kamu saja dah, tak wakilkan sama kamu. Emang pertemuan RT tidak bisa diwakilkan. Tanggung jawab di sana sendiri-sendiri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah sudah masuk, coba. Orang itu jadi cerdas. Saya tadi baru bilang sama Ko Andi. Kita ingat di Mekah. Siapa yang Nabi ajak lebih dulu ketika setelah menerima tugas kenabian? Ya, siapa yang diajak? Istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu putri-putrinya siapa? Ayo, ada 4 orang yang bisa menjawab, nanti tambahan dapat snack dan ada door prize lah, itu khusus. Ya, nanti kalau saya dapat snack, saya tak kasihkan. Nanti sekarang belum ada. Ini nggak minta, namanya juga. Loh ini bukan Marjan. Istri dulu yang diajak setelah Nabi dapat tugas kenabian. Istri, kemudian putri-putri. Zainab, hafalannya Mim Fatimah. Nomor 2 siapa? Ruqayyah. Nomor 3? Lupa, lali. Kemarin nggak tahu, sekarang lali. Zainab, Ruqayyah, Kulsum. Keempat tadi itu loh, Fatimah. Ada namanya Fatimah. Kalau ada dapat door prize nanti. Tidak ada ya, belum ada. Coba perhatikan loh Bu, istri, anak-anak, lalu anak angkat Zaid ibn Al-Haritsah. Setelah itu siapa lagi? Sepupu Ali bin Abi Thalib. Baru sahabat, tidak dibalik. Kalau mau dinalar, harusnya yang diajak lebih dulu itu yang sudah siap berdakwah. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam umur 38 tahun. Utsman bin Affan waktu itu 36 tahun. Kenapa bukan ini yang lebih dulu? Coba. Kenapa? Tapi mulai dari dalam. Saya membahas ke ring 1 yang paling dekat dengan kita. Kalau suami ngaji, suami sholat, istri ngaji, anak sholat, rasanya kepriben. Tenang. Waduh, rasanya. Coba kalau yang satu ngaji, satu baca Alkitab, ketika yang satu sholat, satu pergi ke gereja. Coba. Ini banyak kalau di Jogja. Katanya Pancasila. Bener Pancasila. Besok kalau meninggal dibacakan Pancasila teksnya. Jangan baca Quran. Dari dalam. Kalau mau bangun fondasi kekuatan akidah yang kuat, kokoh, tidak rapuh, tidak lapuk, mulai dari dalam. Keluarga dulu yang paling dekat. Susah loh Bu itu, tidak mudah. Saya bisa berdakwah kepada ibu-ibu, tapi belum tentu bisa ngajak istri saya, belum tentu. Itu rahasia Allah. Sudah ada buktinya Nabi Nuh. Istri, anak Rakil, Kan'an tidak bisa. Nangis minta sama Allah tidak bisa. Coba Nabi Lut. Aisyah. Paman Nabi. Maka saya baru paham, oh ini kenapa periode Mekah itu kok perlu waktu 13 tahun. Leres ya? Mekah lebih lama. Kenapa? Karena masa di mana bangun fondasi keimanan. Persaudaraan yang tulus lahir di situ. Coba. Jumlah mereka waktu itu sedikit tetapi kuat. Rasul ditimpa kotoran, dilempari batu, jalan yang dilewati ditaburi rimba. Kecil. Coba. Kalau kita sekarang dapat masalah sedikit, ya Allah, sambatnya kemana-mana. Ketemu langsung sambat, lewat WA sambat, di status sambat terus. Sekarang kan mudah. Maka saya suatu ketika bawa tema pengajiannya huruf S kayak rambu lalu lintas itu loh. S dikasih apa? Garis miring. Apa itu? Dilarang? Dilarang, bukan dilarang parkir. Larang parkir kan P. Dilarang berhenti. Saya bahasa kayaknya dilarang sambat.
Dilarang sambat. Silahkan sambat sama Allah. Lewat apa? Doa. Sholat. Saya dulu agak susah, nggak punya uang, tinggal numpang. Padahal makannya banyak, waktu itu umur masih muda, makannya banyak. Sekarang juga masih muda juga, makan lebih banyak lagi. Tapi kalau ikut orang numpang itu kan kalau banyak makan nggak enak, harus manut, menyesuaikan. Makanya berat saya tidak lebih dari 45 kilo. Jangankan ditiup angin puting beliung, angin sepoi-sepoi saja jatuh. Ya, jadi Islam mengajarkan kita